Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor di Kabupaten Maros tewas di lokasi kejadian setelah terserempet truk pengangkut kerikil saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros. Aparat Polrestabes Makassar melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan peserta balap liar di Kota Makassar. Puluhan hektar hutan pinus dan lahan kering di Kabupaten Tanah Toraja terbakar dalam 2 hari terakhir. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sinjai menggelar rapat kerja terkait teknis penanganan pelanggaran pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini diikuti seluruh Panwascap dari 9 kecamatan, Polri serta Kejaksaan sebagai bagian dari penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Rapat kerja terkait teknis penanganan pelanggaran pemilu digelar Bawaslu Sinjai pada Senin lalu. Kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada pemilu 2024 mendatang tersebut dihadiri seluruh panitia pengawas kecamatan atau Panwascam dari 9 kecamatan, aparat kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Bawaslu Sinjai terus berupaya memberikan pengetahuan bagi Panwascam sebagai langkah awal untuk mengatasi jika terjadi pelanggaran pemilu, sehingga pemilu 2024 mendatang bisa berlangsung secara demokratis, adil, dan bermartabat. Menentukan satu persepsi terkait regulasi yang ada, sehingga semua jajaran Bawaslu dari tingkat kabupaten sampai jajaran terbawah satu pemahaman terkait mengenai proses penanganan pelanggaran pemilu. Yang hadir ini Pak siapa? Yang hadir internal kita seluruh Panwascam se-Kabupaten Sinjai. Selama ini potensi pelanggaran pemilu kerap kali terjadi dalam bentuk politik uang dan netralitas aparatur sipil negara ASN. Diharapkan kegiatan ini dapat meminimalisir kecurangan atau pelanggaran yang bisa terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Puluhan hektar hutan pinus dan lahan kering di Kabupaten Tanah Toraja terbakar dalam 2 hari terakhir. Kebakaran membuat warga di sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sejak 2 hari terakhir, kencangnya tiupan angin menyebabkan kobaran api cepat menjalar dan menghanguskan hutan pinus dan padang ilalang yang kering akibat kemarau panjang di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tim gabungan yang dilengkapi dengan alat memadam kebakaran dan water cannon diturunkan ke lokasi mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api karena berada di perbukitan yang terjal. Selain menghanguskan puluhan hektar hutan pinus dan lahan kering, area pemakaman juga ikut terbakar. Kegiatan hari ini kita memadamkan api yang sudah dipadamkan tadi malam. Kita bersihkan kembali supaya tidak ada, diharapkan titik-titik api tidak berkembang lagi. Sekarang di hutan pinus ini seperti apa? Ya, kita lihat bersama, sudah titik apinya sudah hilang. Tapi ya kita berdoa bersama supaya Untuk ini sekarang sudah mau hujan, ya mudah-mudahan hujannya lebat. Sehingga tidak, menurut prediksi kita dengan situasi seperti ini tidak akan timbul lagi. Pihak kepolisian menurunkan 80 personel gabungan untuk mencegah meluasnya lokasi kebakaran. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Puluhan warga di Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar mengalami krisis air bersih karena pasokan dari air PDAM tidak mengalir sejak 3 bulan terakhir. Untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan air bersih atau membeli air. Puluhan warga di RT 01 RW 04 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar rela antre untuk mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Warga membawa jeriken, ember, dan tempat penampungan lainnya untuk diisi air bersih dengan teratur dan tidak berebut. Sejak 3 bulan terakhir, sekitar 150 warga tidak bisa menikmati air bersih dari PDAM. Pasalnya, sumber air penyuplai air PDAM sudah kering. 2 sumur bor yang dimiliki warga tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga, sehingga setiap warga hanya bisa mengisi 1 ember saja setiap harinya. Warga yang tidak kedapatan pembagian air bersih terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membeli air untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan memasak. Setiap jerigen dihargai Rp1.000. Selama ini kan PDAM itu kadang mengalir, kadang tidak. Nah, kalau yang hari ini memang parah dia. Tidak ada sama sekali, Iya. Dik. Iya. Kemudian ada bantuan dari BPDB itu terkadang 2 kali 1 minggu, paling banyak yang 3 kali. Kalau umpama tidak ada masuk bantuan air, Pak, bagaimana warga tak? Apa namanya? Dia keluar dari daerah sini mencari untuk Beli? Iya, Iya, beli. Berapa biasa dikeluarkan uang untuk beli, Pak? Per jerigen sini 1.000 ya? Nah, 1.000. 1.000 per. Warga berharap pemerintah Kota Makassar bisa memberikan solusi atas kekeringan yang mereka hadapi sejak 3 bulan terakhir ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan memastikan ketersediaan ikan dan harga ikan di tempat pelelangan ikan di Pautere, Kota Makassar. Langkah ini dilakukan karena Sulawesi Selatan memiliki potensi ekspor perikanan. Menjelang masuknya musim timur, produksi ikan di tempat pelelangan ikan Pautere diperkirakan akan meningkat. Forkopimda Sulawesi Selatan bersama penanggung jawab Gubernur dan Wali Kota Makassar mengunjungi tempat pelelangan ikan tersebut pada Senin lalu. Mereka mengecek satu persatu lapak pedagang ikan di lokasi itu. Pengecekan dilakukan guna mengetahui harga ikan yang dijual oleh pedagang serta stok ikan di pelelangan ikan. Sampai saat ini penjualan ikan sangat berpengaruh terhadap inflasi di Sulawesi Selatan. Seperti ikan kembung yang ternyata harganya turun, biasanya dijual Rp45.000 per keranjang kecil, namun kini dijual Rp35.000. Sementara untuk harga ikan lainnya masih stabil. Kita lagi cek harga-harga ikan yang berkontribusi terhadap inflasi kita, misalnya ikan kembung. Ternyata malah harganya nggak turun malah. Cuma satu memang yang relatif stabil harganya dan kecenderungan bertahan itu ikan bolu, ikan bandar. Dan itu karena memang karena tidak tepat. Dari yang lain alhamdulillah stabil. Jadi kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa ikan di Sulawesi Selatan itu melimpah. Selain ini, Sulawesi Selatan memiliki potensi perikanan ekspor yang melimpah, seperti ikan kerapu, ikan tuna, dan udang ronggeng. Berdasarkan musim timur yang akan datang, biasanya produksi ikan di Laut Sulawesi Selatan akan terus meningkat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.